Salam God Lovers. Apapun masalah kita, mari bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, sebab Dia setia dan adil. Mari pagi hari ini kita menyembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu.
Tuhan. Oh, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Kau pusat penyembahan kami, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembah-Mu Tuhan. Ya, Shalom God's Lovers. Kita bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Sebelumnya sudah disampaikan bagaimana cara hidup di tengah mayoritas, dan ini bagian yang kedua tentunya. Dan biarlah ini kita boleh merenungkan, mengkaji bersama. Sebagaimana yang saya katakan, sebuah keniscayaan ketika kita hidup di bangsa Indonesia, kita ada di tengah kemajemukan beragama. Teristimewa agama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia. Nah, poin kedua yang disampaikan oleh Paulus di dalam Kolose 4 ayat 6. Dan ini begitu penting. Dikatakan di sana, hendaklah kata-katamu humon logo pantote. Hendaklah kata-katamu. Kata pantote di sana atau yang diterjemahkan di sana senantiasa, artinya menjadi habit, menjadi kebiasaan, selalu dan selalu. Apa maksudnya? Apa yang harus menjadi habit? Kata-kata apa? Dan seharusnya seperti apa? Yang dimaksudkan oleh Paulus yang harus kita terapkan, karena kita tinggal, kita bersama-sama di lingkungan mayoritas. Dikatakan di sana, kata-kata yang harus terucap, yang harus menjadi habit dalam diri kita, yang selalu terucap ketika orang mendengar, ketika kita berkata, yaitu charis, penuh kasih. Jadi hendaklah kata-katamu penuh kasih. Kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih yang dimaksudkan artinya tidak menyakiti. Teristimewa buat ibu-ibu. Walaupun ada juga sih bapak-bapak. Tapi kebanyakan ibu-ibu, kaum Hawa. Secara khusus orang percaya. Mari kita mengucapkan, mengeluarkan perkataan. Baik itu kita menyampaikan kepada seseorang ataupun secara tidak langsung orang mendengar. Biarlah kata-kata yang charis, yang penuh kasih, yang tidak menyakiti, yang santun, yang tulus, yang tidak menghakimi, melainkan seperti saudara.
Sebab dimanapun ketika kita berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan santun, yang dimaksudkan oleh Paulus charis, yang harusnya dimiliki oleh setiap kita orang percaya, ketika kita dalam pergaulan, ketika kita ada di tengah masyarakat, ketika kita ada dalam organisasi, ketika kita ada dalam sebuah kegiatan, mari kita berkata-kata. Dan itu menjadi habit semestinya. Karena dikatakan di sana pantote, senantiasa, artinya selalu menjadi kebiasaan. Nah, kalau kata-kata kita selalu penuh kasih, kata-kata kita bermakna indah, kata-kata kita seperti kita berbicara dengan saudara, sahabat, dan kata-kata yang juga sangat peduli, sebab seringkali kata-kata kita tidak menjadi berkat. Contoh, mungkin di lingkungan ada yang kita tidak suka di situ, terjadi musibah dengan orang yang bersangkutan. Mari kita tunjukkan kata-kata yang peduli. Bukan kemudian kata-kata, ya kapok lah. Kata-kata yang menyakiti. Tidak demikian. Tapi kata-kata yang selalu didasari, yang selalu muncul, yang selalu terucap, yang selalu disampaikan, kata-kata bahasa yang penuh kepedulian. Itu sebabnya Paulus katakan, sehingga kamu apokrinomai, sehingga ketika kamu berkomunikasi, kamu berbicara, orang juga akan meresponi dengan santun, dengan baik, dengan tersenyum. Sebab Alkitab mengajar, kalau kamu ingin orang membalas baik kepada kamu, orang menghormati kamu, hendaklah kita melakukan itu terlebih dahulu. Dengan keniscayaan kita hidup dalam keberagamaan, justru disitulah orang akan melihat setiap bibir, mulut, lidah orang percaya selalu berkata-kata penuh berkat. Dan puncaknya ketika orang bertanya, kok kamu berkata-kata, kamu berbicara santun, berbicara penuh kasih, berbicara begitu peduli, maka mungkin orang saja bertanya, dari mana bisa seperti itu? Alkitab berkata, dikatakan di sana, kita bisa menjawab kepada setiap orang. Sekali lagi, biarlah kata-kata kita, bibir, mulut, lidah kita boleh terucap kata-kata yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kata-kata kami, mulut kami selalu mengeluarkan perkataan yang charis, perkataan yang penuh kasih, perkataan yang membangkitkan semangat orang, mendorong orang, kata-kata yang penuh dengan ketulusan, kata-kata yang ketika diucapkan orang merasa sebuah kelegaan, orang merasa memperoleh semangat yang baru. Terlebih ketika orang bertanya tentang iman kita, kita sanggup menjawab, memberikan jawaban dengan kata-kata charis kepada hekastos, kepada setiap orang. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati dengan program ini, dengan apa yang disampaikan, mari kita bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman. Jangan lupa, Allah yubarik lakum, Allah memberkati kita sekalian. Yesus memberkati kita. Terima kasih.